Hello guys, welcome back to my channel Teching Boy. Welcome back to konten ceritaku. Sekarang sebenarnya aku lagi nggak dinas, aku lagi liburan. Cuman aku menemukan ada satu tempat yang menarik banget. Ya. Ini aku di Solo dan kayaknya tempat wisata ini nih cocok gitu buat anak Teching gitu ya. Termasuk aku juga tertarik banget gitu ya. Nah, buat teman-teman yang tahu mungkin aku lagi ada di The Colomadu ya. Jadi ini adalah pabrik gula yang udah nggak beroperasi lagi dan dijadikan museum gitu, sehingga kita bisa belajar terkait dengan sejarah pabrik gula dan juga ada beberapa unit pemrosesan pabrik gula yang ada di dalam gitu. Nah, gimana? Keren kan kelihatannya? Ya udah, tanpa lama-lama lagi kita coba masuk ke dalam ya. Oke guys, jadi ini penampakan PG Colomadu dari luar ya. Ada cerobongnya di situ. Nah, itu pintu masuk, nanti kita masuk lewat sana. Itu tempat buat beli tiket. Dan menariknya di depan sini udah ada satu alat nih, vessel kayak gini. Aku sih belum tahu nih fungsinya buat apa ya. Terus juga ada satu mesin tuh di sana. Itu juga entah ya, kayaknya dia mesin ada roda pemutar gitu. Mungkin kita akan belajar di dalam apa itu. To be honest, sebenarnya aku nih nggak terlalu familiar dan juga jarang terekspos dengan pabrik gula. Ya, aku juga belum pernah dapat proyek pabrik gula sebelumnya. Jadi masih cukup minim lah, sebatas pengetahuan kuliah ya. Waktu itu sempat dibahas di salah satu matkul tentang pemrosesan gula gitu. Nah, jadi aku pengen belajar juga nih di sini karena kayaknya menarik banget ya. Salah satu industri yang sebenarnya perlu dipelajari anak Tekim, tapi jarang anak Tekim yang ke industri gula gitu. Oke guys, jadi kita udah ada di dalam area pabrik. Area museum sih. Harga tiketnya 40.000 ya. Ya sebenarnya nggak yang murah-murah amat, tapi semoga worth it ya dengan pembelajaran yang didapat gitu. Oke, ini kita udah di section pertama ya, yang disebut stasiun gilingan. Nah, ini berarti kan section buat ngegiling atau ngehalusin tebu ya. Nah, bisa lihat ada banyak roda-roda seperti ini. Salah satu hal yang aku baru tahu, ternyata gilingan ini digerakkan oleh steam ya. Jadi bukan motor listrik, tapi mungkin karena waktu itu zaman dulu ya, teknologi lama lebih reliable menggunakan steam sebagai alat penggeraknya. Jadi dulu masih banyak atap-atap gini ya. Nah, ini evaporation section. Wow, udah lumayan keren sih. Stasiun putaran, ini gilingan yang tadi ya. Dan pengepakan. Ya, jadi buat industri-industri solid biasanya ada stasiun pengepakan, ya di pabrik urea juga sama. Oke, sekarang kita masuk ke area selanjutnya ya. Ini lebih ke arah sejarah-sejarah sih. Berdirinya Colomadu. Nah, ini juga nih. Ini tungku yang digunakan saat Colomadu masih menggunakan pemurnian dengan karbonatasi tunggal ya. Nah, jadi karbonatasi ini kan salah satu teknologi yang digunakan oleh pabrik gula ya. Ada dua pilihan sebenarnya. Kalau nggak salah, satu lagi pakai sulfat ya, nggak salah. Nah, jadi nanti nira itu kan hasil dari tebu akan dicampur dengan kapur dan gelembung gas CO2 ya. Nah, jadi istilah karbonatasi ini bisa muncul karena ada penggunaan gas CO2 ya. Nah, sehingga nanti hasilnya itu adalah partikel-partikel halus yang terpisah dari nira murni gitu. Nah, itu kan betul ya. Aku gak nyontek loh tadi. Jadi cara keduanya itu dengan cara sulfitasi ya. Bedanya udah nggak pakai CO2 lagi nih. Dan ternyata kalau sulfitasi itu nggak menggunakan tungku pemanas ini. Nah, ini menurutku salah satu pengetahuan umum yang perlu diketahui ya, bahwa sejak 1957 semua perusahaan perkebunan itu diambil alih ya, yang sekarang namanya jadi PTPN. Dan ini juga berakibat ke pabrik-pabrik gula di Indonesia ya. Di sini tahun 1996 PG Colomadu ini dimasukkan ke dalam unit PTPN ya. Oke guys, jadi ini menarik juga ya. Ini adalah heat map dari pabrik gula yang ada di masa kolonial ya. Kalau bisa dilihat, sebenarnya mayoritas itu adanya di Jawa Timur. Dan ya ini menarik ya, lagi-lagi ke teori bahwa pabrik itu kan dibangun antara dekat dengan konsumen atau dekat dengan bahan baku. Nah, kalau pabrik gula ini termasuk pabrik yang dekat dengan bahan baku. Sehingga adanya itu banyakkan di Jawa Timur ya, yang banyak menghasilkan tebu. Oke, jadi ini gambaran yang lebih bagus menurutku nih untuk menjelaskan proses dari tebu menjadi nira ya. Mulai tebunya dipakai conveyor, terus masuk ke alat penggiling. Tadi yang kita lihat di depan ya, ada roda besar untuk mutar mesin yang digerakkan oleh steam. Ya, sampai di stage terakhir penggilingan sudah menjadi
nira, jadi tubuh yang halus ya. Informasi ini juga menarik banget ya. Jadi kita ini dulu di tahun 1920-an sempat ekspor gula gitu. Dan jumlahnya sangat besar sekali. Ya negaranya juga banyak. Wah, ini sebenarnya keren banget ya kalau bisa sampai sekarang. Sayangnya sekarang memang Indonesia ini udah nggak lagi ekspor, ya malah impor gula. Ya. Produsen gula terbesar saat ini dipegang oleh Brazil, sekitar 20-an% produksi dunia gula itu dipegang oleh Brazil. Oke, ini mesin selanjutnya ada mesin uap kompresor nonaktif. Ini juga menarik banget. Aku baru tahu ternyata kalau di teknologi sulfitasi itu ada yang istilahnya reaktor ya. Jadi udara ini dikompres buat masuk ke dalam reaktor. Nah, terus nanti udara yang bereaksi dengan sulfat itu akan menjadi SO2. Ya, nanti kan SO2 ini dipakai dalam proses sulfitasi. Ini mesin kompresor zaman dulu. Nah, ini juga menarik banget. Ini adalah laporan lab ya, buat hasil produksi gula, I guess, or maybe nira. Dan di sini ada satu istilah yang aku cukup familiar, yaitu ada Brix. Brix ini kan salah satu indikator untuk kualitas gula ya. Dan ini masih dalam bahasa Belanda, jadi aku kurang paham buat setiap parameter-parameter yang diuji di lab itu apa aja. Nah, ini dia nih yang paling gongnya ya. Aku sekarang udah ada di section evaporation. Bisa dilihat nih ada alat-alat evaporasi di atas itu. Mungkin ini menjadi salah satu bagian yang penting banget ya buat produksi di pabrik gula. Kenapa? Karena kalau misalkan pabrik gula cuma penggilingan doang kan hasilnya nira. Nira itu kan mayoritasnya air gitu. Sehingga diperlukan suatu alat untuk mengkonsentrasikan nira tersebut gitu. Dan ya ini di alat-alat ini. Nah, mungkin teman-teman yang pas kuliah ada yang ingat gak namanya triple effect evaporator. Nah, jadi mungkin kira-kira seperti ini ya. Jadi kan niranya dari satu sisi, terus nanti steamnya itu dari sisi yang lain. Jadi dia biasanya sifatnya counter current gitu. Dan bisa dilihat itu kan ada pipa yang sebelah atas itu. Harusnya sih itu pipa buat steam ya. Steam yang bisa dari nira yang udah teruapkan gitu ya air-airnya, atau bisa juga steam yang digunakan untuk pemanasnya itu gitu ya. Oke guys, jadi selanjutnya yang tinggi ini disebutnya sebagai kondensor ya. Ini masih di stationnya evaporation. Nah, jadi tujuan dari mesin ini adalah untuk bikin jadi vakum ya. Karena kalau misalkan kondisi prosesnya lagi vakum, berarti kan evaporation rate-nya lebih cepat ya. Berarti nanti nira akan lebih cepat untuk terkonsentrasi gitu. Ini tinggi banget sih. Oke, ini ada mesin selanjutnya ya. Kalau dilihat-lihat dari bentuknya, ini pompa ya. Ini kan ada motor, terus dia pompa ke atas gitu. Nah, ini ada di stasiun kristalisasi, ya stasiun yang penting juga pastinya. Karena kalau misalkan nggak ada stasiun ini, ya gula nggak akan menjadi kristal ya. Nah, jadi fungsi pompa ini adalah untuk memompa air ke kondensor. Mantap. Oke, jadi ini adalah alat terakhir ya yang ada di stasiun crystallization. Ya, tujuannya ini untuk mendinginkan ya. Jadi kan habis dari evaporasi itu kan panas banget ya, larutan nira itu yang udah terkonsentrasi dan udah ada yang mengkristal juga sebagian. Nah, nanti akan didinginkan di alat ini. Ini ada banyak banget. Mungkin operasinya secara seri mungkin ya. Jadi nggak bisa di sekali langsung di satu vessel, maybe. Oke guys, jadi segitu aja aku keliling-keliling di Sumsel Madu ya. Ini aku keluarnya di cerobongnya nih ya. Tinggi sekali. Jadi menarik banget sih ini. Coba aku nggak kebayang kalau misalkan ada banyak pabrik-pabrik yang udah nggak beroperasi lagi selain pabrik gula gitu ya, yang dibuka jadi museum kayak gini. Menurut aku ini menarik banget, membuka edukasi ke masyarakat tentang perindustrian gitu ya di Indonesia, dan jadi lebih bisa menghargai komoditas-komoditas yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi mungkin sekian dulu untuk ceritaku kali ini. Buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut tentang gula dengan pemrosesan gula, sebenarnya aku bisa rekomendasi ada 2 buku yang menarik banget. Yang pertama ada buku Handbook of Sugar Cane Engineering. Kemudian ada juga buku Sugar Refining ya. Itu 2 buku yang menurutku bagus banget buat ngejelasin dasar-dasar dari pabrik gula. Oke, jadi semoga bermanfaat jalan-jalannya dan vlognya juga. See you di episode cerita selanjutnya. Bye-bye.